semuanya, apa kabar kalian semua? Mimin doakan kita semua dalam keadaan sehat-sehat walafiat, amin. Kali ini Mimin akan menceritakan alur cerita tentang Putri Mahkota dan kita check it out. Film diawali dengan memperlihatkan seorang letnan komandan bernama Dawin yang diperankan oleh Nade Kugimiya. Dia memimpin rekan-rekan bodyguardnya mengawal seorang klien VIP mereka dengan ketat. Namun saat mereka tengah berjalan masuk menuju gedung konferensi, tiba-tiba mobil di belakang mereka meledak. Sontak semua bodyguard dan polisi bersiaga dengan senjata mereka. Sedangkan Dawin buru-buru membawa si klien masuk, tapi bahkan di dalam gedung suasana begitu kacau. Beberapa orang mendadak menyerang mereka. Pada bodyguard pun sontak melepaskan tembakan pada semua penyerang mereka dan mengalahkan mereka semua dengan mudah. Dawin sendiri mengamankan si klien ke sebuah ruang gelap. Tiba-tiba penyerang mereka muncul. Sontak Dawin menghadapi, menyerang dan menembaki mereka satu persatu seorang diri dan membiarkan rekan wanita yang membawa si klien keluar lewat jalur belakang. Penyerang terus berdatangan makin banyak, tapi Dawin tak gentar dan menangani mereka dengan mudah. Dan klien mereka pun berhasil diamankan. Sekarang aku bisa libur kan? Gumam Dawin santai begitu misi mereka selesai. Tiba-tiba ada musuh yang hendak bangkit, tapi Dawin langsung menembaknya tanpa ampun. Di sisi lain, di sebuah negeri bernama Hirsos, ada seorang wanita yang tengah berjalan di tengah padang salju seorang diri. Sepertinya wanita itu orang yang penting karena tiba-tiba saja muncul seorang sniper dari dalam tumpukan salju yang sontak melepas tembakan ke wanita itu. Tepat saat itu juga wanita itu menoleh ke arahnya dan jadilah peluru itu cuma menyerempet bahunya. Dari ketakutan, wanita itu sontak mengeluarkan pistolnya sendiri dan berusaha menyerang si sniper sebelum kemudian melarikan diri. Sayangnya langkahnya terhenti dengan cepat karena kemudian dia menghadapi jalan buntu. Sementara penyerangnya terus mengejarnya. Tak gentar, wanita itu sontak melepaskan tembakannya tepat mengenai si penyerang. Wanita itu adalah Putri Alice Madelina Teresa Filipe yang diperankan oleh Yaya Urusaya. Sayangnya penyerangnya bukan cuma satu orang, para penyerang itu terus-menerus berdatangan menyerangnya. Alice kehabisan peluru dengan cepat, maka dia bersembunyi dan begitu si musuh mendekat, dia menyerang musuhnya itu secara tiba-tiba. Kemudian mengambil alih senapannya lalu menembak si musuh dan pergi melarikan diri dari tempat itu. Setelah itu Alice langsung pergi ke sebuah istana megah di mana bibinya bernama Mona dan sepupunya yang bernama Putri Catherine William Anna Filipe tengah bersantap siang. Begitu masuk, dia langsung melabrak Mona karena dia yakin Mona lah dalang dibalik percobaan pembunuhannya. Dari labrakannya itu kita mengetahui bahwa Mona ini adalah dulunya ternyata ibu tirinya Alice. Begitu menginginkanku untuk mati, silakan saja, tantang Alice sambil melempar pistolnya ke Mona. Hadapi aku secara langsung agar kita tidak perlu repot-repot menyewa orang untuk membunuhku. Mona tidak terima tuduhannya dan menuntut bukti. Alice sinis, semua orang juga tahu kalau Mona membencinya. Kalau kau menggunakan kebencian sebagai bukti, maka kau harus mencurigai seluruh istana karena bukan cuma aku yang membencimu, balas Mona. Kate berusaha menenangkan ketegangan di antara mereka, tapi Mona tidak peduli dan mengingatkan Alice bahwa semua orang di negeri ini tahu kalau Alice tidak cocok memimpin negara ini. Putri Mona pun menuduh Alice mendapatkan posisinya dengan cara menjilat, makanya banyak orang yang ingin membunuhnya. Hanya ini satu-satunya cara agar negara ini tidak memiliki ratu berhati dingin, tidak berpengalaman dan tidak punya kredibilitas seperti Alice. Itu jauh lebih baik daripada memiliki seorang raja yang berselingkuh dengan istri saudaranya sendiri dan seorang ratu murahan yang tidur dengan kedua saudara, balas Alice. Tepat saat itu juga pamannya Alice, Pangeran Andre Filipe, muncul di sana dan menuntut Alice untuk menarik kembali ucapannya barusan. Bahkan sekalipun aku menarik ucapanku, itu tidak akan bisa menghapus kebenaran, cecar Alice. Andre dan Mona berselingkuh hingga menyebabkan ayahnya meninggal dunia, karena itulah kakek tidak akan menunjuk Andre sebagai penerusnya. Semua ini terjadi akibat perbuatan mereka sendiri, tapi mereka malah tidak mau menerimanya dan menyalahkan orang lain. Menyedihkan sekali. Diam, ucap Mona dan Pangeran Andre kesal. Aku akan berhenti kalau kalian berhenti bersikap seperti korban. Jika tidak, maka seseorang sepertiku tidak akan pernah menyerah pada siapapun sampai mati, geram Alice lalu pergi. Andre benar-benar kesal mengutuki ayahnya, bagaimana bisa raja malah mewariskan tahta pada anak tak punya sopan santun seperti Alice. Kalau dia sampai naik tahta, maka negeri ini akan terbakar, ucap Pangeran Andre. Raja Henry Anthony Filipe kesal saat mendengar percobaan pembunuhan cucunya itu, padahal dia bahkan belum resmi dinobatkan sebagai putri mahkota.
Tapi Alis juga salah karena dia suka sekali keluar istana seorang diri. Alis menegaskan kalau dia hanya ingin berkeliling negeri, jadi lebih enak bepergian sendirian. Dan apa hasilnya? Enak bagi para pembunuh itu, omel Raja Henry. Aku tidak akan membiarkan apapun terjadi padaku, janji Alis. Tapi Raja Henry tetap tidak bisa tenang dan berencana untuk membatalkan semua misi setelah penobatan Alis nantinya, termasuk rencana kepergiannya ke Thailand. Alis tidak setuju dan ngotot kalau dia tetap harus pergi ke Thailand. Misi ini penting untuk dilakukan demi negara. Raja Henry merasa itu berbahaya karena ada orang-orang yang tidak setuju dia menobatkan Alis sebagai putri mahkota. Kalau Raja Henry tahu itu, lalu kenapa malah menujunya sebagai putri mahkota? Apakah tidak ada orang lain yang lebih cocok selain dia? Tanya Alis. Kalau ada, kenapa juga aku membahayakanmu, Alis? Hanya kau satu-satunya solusi yang bisa menyelesaikan semua masalah, ujar Raja Henry. Setelah itu kedua bodyguardnya Alis, Petra dan Cici benar-benar merasa bersalah karena tadi dia tidak mengikuti Alis hingga menyebabkannya terluka. Tapi Alis sama sekali tidak marah pada mereka, atau memang Alis sendiri yang melarang mereka untuk mengikutinya. Tiba-tiba terdengar suara pecah kaca, Alis pun memeriksanya sendiri. Ternyata sepupunya Alis yaitu Pangeran Alan melempar botol wine ke fotonya Alis sambil nyinyir, bersuara untuk putri mahkota, posisi yang kau curi dari pamanmu sendiri. Alis tak gentar dengan nyinyirannya dan mengatakan mending Alan pulang dan tidur saja, dan jangan mengganggu istananya. Alan menyangkal dia datang untuk merayakan penobatan Alis. Apa kau tidak bisa bersikap baik seperti orang lain? Lihatlah Kate, kalian bahkan memiliki ayah yang sama, ujar Alis. Alan makin nyinyir mendengarnya. Mereka berdua beda ibu, makanya kepribadian Kate lebih buruk darinya. Kate itu pengecut, tidak berani melawan siapapun. Dan bagaimana dengan sikap Alis sendiri yang menerobos istrinya sambil membawa pisau dan menuduh orang tuanya? Apa kamu pikir bisa melakukan apapun hanya karena kamu keturunan kakek? Pangeran Alan juga menyalahkan kakeknya yang tidak adil. Ayahnya adalah anak tertua, seharusnya ayahnya urutan pertama pewaris tahta. Sedangkan Alis cuma anak dari ayahnya yang sudah lama meninggal dunia. Alis jelas tak terima dengan perkataan Pangeran Alan, tapi Alan tidak peduli dan terus saja nyerocos menghina orang tua Alis. Karena dia malah menghina ibunya Alis yang cuma seorang rakyat jelata dan tidak jelas asal-usulnya. Dia juga menuduh Alis yang menjadi penyebab kematian ibunya Alis, yang meninggal setelah melahirkan Alis. Lalu, plak. Satu tamparan keras mendarat di pipi Alan. Tamparan pertama itu untuk sadar. Kalau kamu belum sadar juga, maka tamparan kedua akan jauh lebih keras, ucap Alis dengan tegas. Emosi, Alan sontak membanting botol wine-nya ke figura foto keluarga kerajaan. Alis mengingatkan Alan tentang kelakuan ibunya Alan. Lama setelah menikah dengan ayah Alis, Mona selingkuh dengan ayahnya Alan hingga menyebabkan kematian ayah Alis. Mendengar itu, Alan tak bisa berkata apa-apa. Alis menegaskan bahwa dia sebenarnya tidak pernah menginginkan posisi apapun. Semua ini adalah keputusan kakeknya. Kalau aku bisa memilih, aku hanya ingin menjadi cucunya kakek dan menjadi adiknya Kate dan menjadi saudaramu. Kalau begitu, maka tolaklah penobatanmu dan lepaskan posisi itu ke ayahku. Tapi kalau kau tidak bisa, maka hiduplah dalam kecurigaan dan kesepian, ucap Alan. Lalu pergi meninggalkan Alis dalam kesedihannya. Alis teringat betapa bahagia masa kecilnya bersama Alan dan Kate dulu. Hubungan mereka sangat dekat biarpun mereka bukan saudara kandung. Tapi sekarang segalanya berubah. Setelah beberapa hari, tiba harinya upacara penobatan Alis sebagai putri mahkota. Alis berjalan anggun menuju Raja Henry yang tengah menunggu di singgasananya. Alis berlutut saat Raja Henry memakaikan mahkota di kepalanya, lalu beliau menyerahkan tongkat dan bola salib kristal di tangannya. Alis pun resmi menjadi putri mahkota kerajaan Hyrsos dengan diiringi tatapan benci dan keluarga pamannya. Di sisi lain terlihat Dawin sedang menghabiskan waktu liburnya di Hyrsos, tapi liburannya sepertinya bukan cuma sekadar liburan karena kemudian dia pergi ke sebuah makam pada saat yang bersamaan. Alis menyamar saat dia pergi ke makam yang sama. Mereka mengunjungi dua kuburan berbeda. Alis mengunjungi ibunya, sedangkan Dawin mengunjungi makam ayahnya yang letaknya tak jauh dari makam ibunya Alis. Dalam kilasan flashback, kita melihat ayah Dawin dulunya seorang prajurit dan Dawin kecil tampak begitu bangga pada sang ayah tercinta. Dawin mengakui bahwa ayahnya adalah inspirasinya untuk menjadi prajurit seperti yang sekarangnya dilakukannya. Aku bahagia terlahir sebagai putra ayah. Tak jauh darinya, Alis pun tengah bicara pada pusara ibunya. Sekarang dia mengerti kenapa ibunya selalu ingin kembali menjadi orang biasa, bahkan meminta dikuburkan selayaknya orang biasa. Alis merasa dengan statusnya sekarang dia akan hidup kesepian, tapi dia percaya ibu dan ayahnya tak pernah jauh darinya.
Bersamaan mereka berdua berjalan keluar dari sana. Saat Dawin tengah jalan-jalan dan menikmati pemandangan, tiba-tiba saja orang asing yang duduk di belakangnya berujar, "Tak ada apapun yang bisa mengubah rencana Tuhan untuk hidupmu." Dan wanita asing itu mengaku kalau kata-katanya itu memang dia tunjukkan untuk Dawin. Sepertinya wanita itu cenayang. Dia bahkan memberitahu Dawin bahwa sebentar lagi Dawin akan bertemu dengan apa yang selama ini dia cari-cari. "Aku tidak pernah mencari apapun, maaf, terima kasih," tukas Dawin. Si cenayang terus mengatakan bahwa pertanyaan tentang kematian orang yang melahirkan Dawin dan pertanyaan kenapa kalian harus saling berpisah jauh, apakah Dawin yakin tidak mencari tahu. Ini cenayang hebat benar ya, bisa tahu segitunya tentang Dawin. Si cenayang meyakinkan Dawin bahwa dia akan mendapatkan jawaban akan semua pertanyaannya sebentar lagi. Tapi jawaban itu membuat sebuah tanggung jawab yang besar, tanggung jawab yang harus mengorbankan hidup Dawin, tanggung jawab yang melibatkan dua nyawa yang ditadikan untuk saling bertemu. Satu nyawa berada di tempat yang sangat tinggi sedangkan nyawa satunya sekuat gunung. Dawin jelas tidak mengerti maksudnya. Si cenayang menegaskan bahwa tidak akan ada yang bisa melawan nasib dan takdir. Cenayang itu lalu pergi meninggalkan sebuah kartu tarot yang kemudian terbang tertiup angin. Pada saat yang bersamaan, Alice dan Dawin kebetulan berjalan di jalan yang sama. Mereka tengah menunggu di stasiun dan muncul seorang pria di belakang mereka. Tiba-tiba saja pria itu mengeluarkan pisau dan menusuk Alice dari belakang, tapi untunglah Dawin melihat itu dan langsung sigap memilih tangan si penyerang dan menghajarnya. Pria itu tak sendiri, tapi Dawin menghajar mereka dengan mudah sebelum kemudian membawa Alice lari bersamanya. Dia membawa Alice masuk ke salah satu kereta, tapi para penjahat itu terus mengejar mereka dengan ketat. Maka Dawin dengan sengaja mengajak mereka dengan cara mendorong Alice ke salah satu sudut seolah-olah mereka adalah kekasih yang lagi berkencan. Sukses mengajak para penjahat itu, Dawin membawa lari ke gerbang lain dan lari begitu turun dari kereta. Mereka berhenti setelah cukup jauh dan Dawin yakin mereka aman. Dawin jelas penasaran dan tanya apakah Alice mengenal para penjahat itu. Tapi Alice dengan entengnya cuma bilang terima kasih lalu pergi begitu saja meninggalkan Dawin yang coba bisa melongo melihat sikap wanita yang baru saja dia lihat itu. Setibanya di Thailand, Alice dikawal ketat oleh para bodyguard menuju sebuah hotel. Alice menjelaskan pada si kepala bodyguard, Komandan Cacai, bahwa kedatangannya kemari adalah melakukan kunjungan kenegaraan sebagai putri mahkota dan juga membangun hubungan bisnis emas antara Hyrsos dengan Thailand. Maka dengan alasan bahwa dia butuh berkonsentrasi dalam mempelajari segala informasi, Alice meminta Pak Cacai untuk menarik kembali pasukannya. Keberadaan mereka di sini hanya membuatnya merasa tergengkang. Pak Cacai jelas keberatan, tapi Alice memaksa bahkan meminta Pak Cacai untuk tidak memberitahu kakeknya. Lalu Alice pergi. Tibanya di kamarnya, para bodyguard menjaganya di luar dan Alice terlihat senang karena dia merasa bebas. Sedangkan Pak Cacai memberitahu Petra bahwa dia tidak bisa menolak, tapi juga tidak bisa kalau harus menarik semua pasukannya karena ini adalah perintah Raja Henry. Maka dia hanya akan menugaskan sebuah tim kecil saja untuk mengawal sang putri. Tim itu kecil, cuma terdiri dari 5 petugas, tapi dia jamin skill mereka sangat bagus. Tapi setibanya di kamar, ia malah diberitahu bahwa ketua tim mereka yaitu Dawin sedang tak ada di tempat dan tidak bisa dihubungi. Mungkin akan kembali dalam 2-3 hari. Dawin sendiri tengah menikmati liburannya di sebuah pulau terpencil. Tapi liburannya dimaksudnya bukan cuma tidur-tiduran di pantai, melainkan latihan dan olahraga. Sementara itu Alice tengah bersiap untuk menghadiri acara malam itu. Tapi saat dia dan rombongan pelayan wanitanya hendak keluar, tiba-tiba saja lampu kamar itu mati lalu tampak ada gas yang keluar dari lubang ventilasi. Gas itu dengan cepat melumpuhkan semua pelayan. Tinggal Petra dan Alice yang masih bertahan, tapi tiba-tiba saja muncul sekumpulan pria bermasker yang menyerang mereka. Petra berusaha melawan mereka seorang diri, tapi pada akhirnya dia tak berdaya dan pingsan. Alice berusaha bertahan seorang diri, tapi penjahat itu memiting tangannya dengan mudah dan Alice pun pingsan karena pengaruh gas itu. Keluar, semua orang berkumpul di depan tempat acara. Pak Cacai sudah mulai cemas karena Alice yang masih belum muncul juga sampai sekarang, padahal sudah lewat 20 menit dari jadwal acara. Anehnya lagi, bukannya Alice yang datang, dia malah melihat Andre dan Mona muncul di sana, padahal sebenarnya mereka tidak ada dalam daftar undangan. Dia tetap menyapa mereka dengan sopan, tapi kemudian Mona berkomentar bahwa undangan ini sangat mendadak sekali, dan Andre bertanya kenapa Alice belum datang juga. Pak Cacai semakin keheranan mendengar ucapan mereka. Apa ada seseorang yang melaporkan kepada mereka bahwa Putri Alice tidak bisa menghadiri acara? Tanya Pak Cacai. Mona mengatakan bahwa Alice adalah anak nakal yang tidak punya sopan santun, pasti melarikan diri.
Jelas saja ucapannya itu membuat Caca semakin cemas dan buru-buru pergi mencari Alice. Lalu Petra yang pertama kali sadar dan langsung panik saat tak melihat Alice di sana. Ia buru-buru membangunkan yang lain dan mencoba mencari jejak para penjahat itu, tapi gagal. Parahnya lagi, seorang pelayan kemudian melapor bahwa Pak Caca ingin bertemu Alice. Panik, Petra menyuruh Cici untuk melakukan rencana darurat yang telah disiapkan Alice sebagai persiapan kalau terjadi sesuatu padanya. Lalu Petra keluar dan menemui Caca dan meyakinkannya bahwa segalanya baik-baik saja. Rencana darurat yang dimaksud adalah mendandani seorang dan dibuat semirip mungkin dengan Alice. Sementara itu, Petra mengecek rekaman CCTV hingga akhirnya dia menemukan sebuah rekaman saat para penjahat itu melewati lorong kamar hotel. Kebetulan ada salah satu penjahat yang melepas maskernya sehingga Petra bisa melihat wajahnya dan dia langsung memotretnya. Lalu Petra memastikan si Alice palsu sudah oke sebelum kemudian keluar sendirian. Semua orang menunduk hormat pada Alice palsu melangkah di red carpet. Tak ada seorang pun yang mengenalinya. Mona dan Andre sepertinya juga tidak curiga, tapi mereka jelas kesal dan heran melihatnya datang. Pak Caca tidak mengatakan apapun, tapi dia terus memicingkan mata curiga ke Alice palsu. Entahlah apakah dia menyadarinya atau tidak. Sementara itu, Petra menemukan kereta dorong yang dibawa para penjahat tadi dan menemukan sebuah benda kecil yang mungkin milik Alice yang jatuh. Dan bersambung. Sampai jumpa di part selanjutnya ya.